Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali dikumpulkan dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Terakhir yang kita bahas yaitu mengenai adab-adab sebelum kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Kemarin sudah kita bahas semua. Kemudian baru tawajjah ilal masjid, kita keluar menuju ke masjid. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah di masjid. Lebih-lebih jamaah salat jamaah salat subuh, fasalatul jamaah, maka salat jamaah tafdhulu itu mengungguli salat al-fadhi, salat sendiri, bisab'in wa 'ishrina darajah, perbedaannya itu 27 derajat, ada riwayat 25 derajat. Kalau salat jamaah mendapatkan 27 derajat, kalau sholat sendiri ya 1 begitu ya. Cuman permasalahannya memang banyak orang-orang yang kalau perbandingan seperti ini kurang tertarik. Perbandingan seperti ini, derajat pahala itu kurang tertarik ya, karena imannya tidak mantap begitu ya. Ilmunya juga minim, kemudian kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau urusan duit, uang ya, kacek 2.000, 3.000 pindah toko gitu kan ya, supaya tidak rugi. Aja tuku dek kono kacek 2.000 misalnya, nah itu pindah kabeh insyaallah ya. Tapi kalau masalah perbedaan selisih derajat pahala ini banyak yang kurang perhatian, kurang menarik. Karena itu jangan meninggalkan sholat jamaah, lebih-lebih jamaah subuh. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribhi, maka jika kita ini meremehkan, menganggap enteng keberuntungan yang disediakan oleh Allah ini, artinya kalau kita ke masjid jamaah dapat derajat tinggi, kemudian kita anggap wis engko ae wis gampang. Masalah derajat-derajat itu engko ae ya. Kalau sudah sepuh nemen baru, kalau sekarang enggak misal. Kita anggap enteng, kita anggap remeh. Fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, maka apa manfaatnya kita belajar ilmu? Apa manfaatnya ke masjid hadir majelis ilmu? Apa manfaatnya kumpul dengan orang-orang yang mengerti ilmu, kenal sama ulama, hadir majelisnya mereka, kumpul bersama mereka, akrab misalnya. Tapi sholatnya sendirian, padahal mereka para ulama dalam kitab-kitabnya sudah menjelaskan bahwa orang yang sholat jamaah mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu, itu dengan persaksian Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tahu keuntungan, tahu keutamaannya, lo kok dianggap enteng, dianggap remeh ya, watase mek ngono tok ya, sing penting lak sholat. Terus apa manfaatnya kita mengetahui ilmu agama itu apa?
Apa manfaatnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini itu apa kalau kita tidak tertarik, tidak tergerak untuk mengamalkan ilmu. Fa innama samaratul ilmi al-amalu bih. Karena kalau ilmu itu diibaratkan menanam pohon, tambah ilmu, hadir majelis, pindah majelis, hadir hall, ya macam-macam, mendengarkan ceramah-ceramah agama, pohonnya tambah gede, ilmunya tambah banyak, tambah luas. Yang asalnya cuman ngerti beberapa, ini nambah. Jadi kalau wit-witan itu tambah gede. Tapi pohon tadi itu tidak menghasilkan buah. Tidak ada buah oleh gede ini tok. Ya, dapat besarnya saja ini pohon ini gede tapi tidak ada buah. Nah, amal dengan ilmu yang kita miliki itu adalah buah daripada ilmu. Apa buahnya? Hasilnya kita belajar, hadir majelis-majelis seperti ini itu hasilnya apa? Ya buahnya kalau kita mengamalkan ilmunya, praktek itu hasilnya buahnya. Nah, kalau praktek tidak diamalkan ilmunya, ya seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Cuma oleh gede ini tok, ya. Tapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Kalau besar bisa diambil hasilnya enak, bisa dinikmati ya, ada manfaatnya. Danok tuase begitu ya, nanem misalnya. Tapi kalau gede tok ya mungkin bisa mengganggu orang ya, atau kalau terlalu lebar jatuh ke kepala orang misalnya. Kalau kena angin. Tapi kalau ada buahnya bisa dinikmati. Fa innama thamaratul ilmi al-amalu bih. Hasil buahnya ilmu yaitu ketika orang tersebut mengamalkan ilmunya. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dikatakan Nabi SAW menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba di hari kiamat itu sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang apa? Satu, umur yang diberikan. Fima afnah, dihabiskan untuk apa itu umur? Dikasih umur misalnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 55 tahun, ada yang sampai 65, ada yang 70. Itu nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, kamu tak kasih umur sekian, 60 misalnya, 65, dihabiskan untuk apa itu umur itu? Ya, dihabiskan untuk apa? Untuk tidur, turu. Sedina turuwe 8 jam lebih kadang. Ya. Maka sepertiga umur entek wis. Karena satu hari itu 24 jam. Lek sedina turune 8 jam. Bengi tidur 7 jam. Awan sik keturun meneh sak jam. Maka dalam 24 jam satu hari ini kita sudah tidur sepertiga daripada hari kita. Lek terus kayak ngono berarti umur sepertiga gawe turut tok wis. Sisanya buat apa? Ya. Salat, pirang menit salatnya sedina? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Salat 1 kali 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Tidak sampai setengah jam salatnya itu. Satu hari. Tidak sampai dari 24 jam, tidak sampai 1 jam kita salat itu. Berarti kita sholat ini seumur hidup ini nilainya kalau dibandingkan dengan aktivitas yang lain luwe akeh sing lain selain sholat. Nah itu untuk apa itu sisanya itu?
Ya, untuk cari dunia, untuk cari kedudukan, ya, untuk memuaskan diri misalnya, untuk kesenangan, hiburan, lihat TV, lihat HP, jagongan, ngerokok, main catur, ya, main kartu, nunggu di warung. Akan ditanya nanti sama Allah, tak kasih umur segitu buat apa? Ibadahnya berapa? Tidurnya berapa? Nganggure piro? Lebih-lebih kalau dibuat maksiatnya sudah berapa tahun? Waliyadzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi. Ditanya tentang ilmu yang diberikan oleh Allah. Hadir majelis seperti ini dikasih ilmu sama Allah. Adapun yang ngarang kitab ini perantaranya. Hakikatnya yang memberikan kepahaman ilmu itu Allah yang memberikan kita semua. Apalagi yang ceramah itu cuman menerjemahkan dari bahasa Arab nang bahasa Indonesia begitu saja ya. Jadi pada hakikatnya yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah ini nanti di hari kiamat akan ditanya sama Allah. Fima fa'al, ilmumu ya mengajak kepada apa? Terus amalmu kemana? Cara hidupmu kemana? Sesuai dengan ilmu yang saya berikan apa enggak? Ilmu ngajak sholat jamaah. Sholat jamaah enggak kamu misalnya? Ditanya nanti sama Allah kita ini satu persatu. Sudah tahu kan sunnah-sunnahnya Nabi? Mengamalkan apa enggak? Sesuai enggak? Apa cuman ngumpul-ngumpulkan ilmu saja tanpa amal? Itu nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an mali min aina iktasabah. Yang punya duit, yang punya uang ditanya dari mana asalnya? Kok bisa ada sekian ratus juta di rekening kamu? Dari mana asalnya? Caranya benar apa enggak? Sesuai syariat atau tidak? Wa fima anfaqah. Kemudian kalau sudah dapat uang dipakai untuk apa? Itu nanti ditanya semuanya sama Allah. Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin lama nanti ya, apa namanya, hitung-hitungannya ini tambah dawa. Karena itu orang-orang kaya di dunia ini nanti adalah orang-orang yang terakhir masuk surganya Allah Subhanahu. Sing mlebu nimi iki sing miskin-miskin sing gak duwe duit. Kenapa? Kaone sing dihisap. Tapi dihisap apa? Gawe tuku beras repot kok. Apa tuku ndok ya, sing ngitung duit ricikan ya. Duit dihitung siji-siji baru iso tuku. Nah, orang-orang seperti ini nanti masuk surga duluan. Kenapa? Hisapnya cepat. Ditanya orang-orang kaya itu dari mana dapat harta dan dipakai untuk apa? Bahkan dalam satu penjelasan dikatakan dari kalangan para anbiya, para nabi-nabi itu, yang terakhir masuk surga Allah dengan rombongannya yaitu Nabi Sulaiman. Karena beliau itu paling banyak hartanya. Nabi, raja, ya kekayaannya banyak luar biasa, rojo. Nah, itu dari sekian banyak nabi masuk, sing paling terakhir Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi yang memiliki kekayaan. Ya, nabi itu apalagi manusia biasa. Karena itu, nah ini harus kita pahami. Kita menghadiri majelis ilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada satu keterangan yang mengatakan al ilmu 'alaika hatta ta'mala bih fa in 'amilta bihi fal ilmu lak. Ilmu itu yang kita miliki nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi yang memberatkan. Ya. Nanti dia akan muncul menyatakan, ya Allah, ini mengetahui saya, mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini harus dihukum ini begitu. Ilmu yang kita miliki itu akan menjadi saksi yang memberatkan bagi kita. Hatta ta'mala bih, sampai kita mengamalkan ilmu tersebut di atas dunia. Fa idza amilta bihi
kita kalau sudah mengamalkan ilmu yang kita miliki, fal ilmu lak, maka ilmu itu akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu akan muncul menyatakan, ya Allah, ini orang mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya, ridhoi dia, rahmati dia, masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena itu, ketika sudah kita mendapatkan penjelasan, kefahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah ketimbang orang yang sholat sendiri, maka kita harus berusaha, ya, berusaha untuk sholat fardu, sholat wajib di masjid kalau bisa. Kalau tidak bisa, misalnya karena sakit dan lain-lain, ya, maka cari yang dekat, musola misalnya, kalau masjidnya jauh. Kalau memang tidak bisa keluar, ya sholat jamaah di rumah. Ya, nanti kalau sehat, kalau kembali kuat lagi, ke masjid lagi begitu. Ketika kita lemah sakit, ya, tetap sholat jamaah di rumah. Ya, tetap. Kenapa? Karena kita sudah memahami bahwa sholat jamaah ini adalah lebih afdol, mengungguli sholat sendiri. Jadi kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan ilmu, meremehkan fadilah, keutamaan begitu. Ya, diusahakan. Nah, kita kalau menyaksikan orang-orang dahulu, ya, para ulama kita itu, kalau sudah bepergian atau apa kemudian pulang ketinggalan sholat di masjid, wis buyar. Itu sampai bayar orang untuk nemeni sholat fardu itu. Ya, kiai-kiai kita ini, habaib-habaib kita ini, kalau sudah dari mana gitu, dari luar masuk masjid Jami' Pasuruan wis bubar, ditelok dak ono jamaah maneh, itu sampai manggil orang dikasih uang bareng ono sholat, ya, supaya jadi makmumnya dia, sampai bayar. Kenapa? Takut ketinggalan keuntungan akhirat tadi itu, walaupun dia harus mengeluarkan uang tadi. Ya, uang ini bagi mereka kertas, ya, bagi mereka ulama memandang uang ini kertas. Karena itu kalau ngeluarkan ini enteng, kalau kita ngeluarkan keliru, ya greges kan, ya. Sing tak tokno mang gawe sumbangan mang 50 apa 5.000 ya, kok ndak ono duit 50ku, kepikiran, ya. Kalau mereka itu enteng. Kenapa? Ya, mereka memandang dunia ini tidak ada nilainya, apalagi mengeluarkan dunia untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Berani mereka bayar orang untuk sholat jamaah, ya, sampai ya janji yang lainnya supaya beruntung seperti saya. Ini ya, berapa orang ini ya, becak-becak, ya, orang-orang yang di sekitar, kalau nggak sholat jamaah di masjid tak kayak duit kon. Berapa orang? Kenapa? Ulama kita ini kepingin orang-orang di sekitarnya ini beruntung seperti dia, walaupun bayar. Bukan untuk dia loh, ya, buat orang ini keberuntungannya, sampai dibayar itu. Akhirnya rutin, ya, becaan biyen itu rutin sholat jamaah, rutin pengajian. Kenapa? Dikasih duit sama kiai ini, dikasih uang sama habibnya, ya. Kenapa? Karena mereka kepingin orang-orang yang ada di sekitar ini gabung bersama mereka nanti. Nah, oleh karena itu ini harus, ya, kita niatkan begitu, ya. Mulai sekarang harus kita niatkan, mudah-mudahan bisa sholat berjamaah 5 waktu, ya, sampai mati. Ya, kita niatkan. Kalaupun nanti ada uzur atau apa, kita akan berusaha tetap sholat berjamaah, ya. Nah. Karena sebagian orang itu kalau ada kebaikan itu tidak muncul, tidak terlihat. Tapi lek ono mayoran, ya, yuk susul, ya, kadang sampai, ya, nyilih sepeda motor, sampai nyilih kendaraan, atau telepon koncone, ya, kon nabe hadir mayoran apa ndak kon, lek hadir lewat ono omae bareng,
Kadang-kadang orang belum datang dia sudah di depan, paling pertama tekone. Lewat salat jamaah ada. Ketika Allah bagi-bagi pahala, bagi-bagi derajat, tak muncul itu orang. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang seperti itu. Kemudian kata beliau, kalau kalian berjalan menuju masjid, famshi ala haynatin wa tu'adatin, jalannya pelan-pelan, biasa-biasa saja. Wah, Bib sekalian olahraga subuh misalnya. Bib melayu-melayu ambek sepatuan. Yo salat sik mari ngono ganti yo melayu wis. Kalau berangkat ke masjid jalannya pelan-pelan. Wala ta'jal, jangan kesusu-kesusu. Yo ketinggalan Bib, ya persiapannya harus lebih awal. Ya wudunya, pakai bajunya harus lebih awal, sekiranya jalan itu ke masjid masih persiapan mau qomat gitu ya. Karena adabnya seperti itu, kalau ke masjid jangan lari-lari. Sebagian orang ini kadang-kadang wedi ketinggalan rakaat, ya ubine masjid di itu ya dibuat tepuk ya. Cek imamnya tidak kesusu ruku. Ya jangan seperti itu. Ya jalan biasa saja ya. Jalan nututi apa ya wis itu sudah. Atau lari-lari di masjid. Ya tidak usah lari-lari, itu namanya kurang adab. Kalau tidak mau ketinggalan rakaat atau ketinggalan takbir bersama iman, ya datangnya besok lebih awal. Ojo melayu-melayu. Ya. Jalan biasa, dapat rakaat berapapun ya sudah, itu nanti ditambah rakaatnya. Besok ojo ngono maneh. Ya diawali sedikit 3 menit, 4 menit gitu. Jalannya yang tenang. Wa qul fi tariqika, dan jangan lupa doa jalan menuju masjid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, saya memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina alaik, dengan ya kehormatan orang-orang yang memohon berdoa kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan berkat atau kehormatan orang-orang yang selalu berharap kepadamu. Ya, berkat juga orang-orang, ya berkat juga jalanku ini menuju ke rumahmu, yaitu ke masjid. Fa inni lam akhrud asyaran wala bataran, karena sesungguhnya saya keluar dari rumah ke masjid ini bukan untuk melakukan keburukan atau menampakkan kesombongan, wala riyaan wala sum'ah, atau mencari perhatian, mencari pujian supaya dikenal sebagai orang yang ahli masjid, bukan. Saya keluar bukan untuk itu. Bal kharajtu, akan tetapi saya keluar ittiqa'a sakhatik, supaya terlindungi dari murkamu, wabtigha'a mardatik, mengharapkan ridhamu. Fa as'aluka an tunjidhani minan nar, maka aku memohon kepadamu ya Allah supaya engkau selamatkan aku kelak dari api neraka. Wa an tudkhilanil jannah, dan engkau masukkan aku ke dalam surga. Wa an taghfira li dzunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Jadi kita meminta berkat orang-orang yang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan berkat jalannya kita ke masjid. Kemudian kita menyatakan saya keluar bukan untuk menyombongkan diri atau riak atau supaya dipuji misalnya. Saya keluar dari rumah untuk berlindung dari murkamu, memohon ridhamu, dan supaya diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan supaya dosa-dosaku engkau ampuni, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang ngafalno ya teleono, ini doanya ini dihafalkan. Kalau tidak bisa menghafalkan, ya maknanya dihadirkan. Ketika jalan dari rumah ke masjid, minta sama Allah ya berkat orang-orang soleh, berkat jalannya kita ke masjid, ya supaya diselamatkan dari murka, diridhoi,
diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dosa-dosa diampuni. Itu dihadirkan. Ya, itu dihadirkan, makna doanya itu dihadirkan. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghadirkan makna ini, ya doa itu karena diulang tiap pagi ya, tiap kita ke masjid bahkan. Ya, tiap ke masjid baca ini. Maka harapannya ya kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, hamba yang diselamatkan dari api neraka, hamba yang dimasukkan ke surga, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa seperti ini diajarkan ke anak-anak kecil dulu itu. Di TPQ di madrasah-madrasah itu ya. Jadi anak-anak kecil itu diapalkan doa-doa. Ya, ketika sudah besar biasa praktek gitu ya. Nah, untuk kita yang belum bisa menghafal, ya minimal memohon yang tadi itu. Ya, memohon makna tadi itu supaya ya paling tidaklah kita tergolong orang yang berdoa ketika berjalan menuju masjid. Nah, untuk pertemuan yang ini sudah selesai. Pertemuan yang selanjutnya nanti kita membahas tentang adab ketika masuk masjid. Kalau tadi kan menuju ke masjid, selanjutnya adab masuk ke dalam masjid nanti dibahas sampai terbitnya matahari. Karena orang tua kita dulu itu kalau mari subuh dan sing turu. Tidak ada yang tidur. Karena ajarannya seperti itu. Pesene ulamanya seperti itu. Lek mari subuh ojo turu. Ya, karena rizki sedang dibagi oleh Allah Subhanahu. Baik rizki zahir urusan dunia maupun rizki batin. Ya, kekayaan hati, ilmu dibagi ketika apa? Pagi. Lek turu ndak oleh nanti. Ya, akhirnya ya rizkinya sedikit nanti sempit. Kalau kebiasaan tidak tidur pagi, insya Allah rezekinya lapang nanti barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.